Cek ya. uh, ini adalah tutorial untuk membuat pemodelan CikiWave. Dimana CikiWave sendiri adalah salah satu modul di SMS untuk membuat model gelombang. Kita ulangi dari awal. Jadi data yang dibutuhkan adalah data garis pantai, data kedalaman laut, dan nanti tentunya data gelombang itu sendiri. Jadi data garis pantai sebagai land boundary itu yang bisa dimasukkan data berupa DXF atau data DXF. Jadi utamanya data DXF. Jadi data DXF ini atau data AutoCAD DXF garis pantai, dimana data DXF garis pantai ini bisa diambil dari Google Earth, kemudian di-convert. Jadi dari Google Earth di-convert menjadi data DXF. Di garis pantai DXF ini kemudian dibuka, nah akan muncul seperti ini. Jadi di map modul ini kemudian kita ganti nama dulu menjadi pantai. Nah kemudian data CAD ini, data yang berupa garis pantai kita ubah ke map modul. Nah seperti ini. Nah ini data CAD-nya ini kita hapus dulu aja. Jadi yang data CAD ini kita ganti nama menjadi pantai. Nah jadi untuk garis pantai map modul ini sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya sebenarnya kalau di model-model lain biasanya kita akan melakukan retribusi datanya, dari perapian data perapian vertis di bagian garis pantai ini. Namun untuk pemodelan untuk model gelombang CikiWave ini kita tidak melakukan retribusi vertis dan langsung kita masukkan data kedalaman lautnya. Nah data kedalaman laut ini adalah data berupa koordinat x, y, esting, northing, kemudian z itu kedalamannya. Kita buka. Nah seperti ini. Jadi ini koordinat esting, koordinat northing, kemudian kedalaman lautnya. Nah di sini kedalaman lautnya berupa ini ya, ada tandanya negatif. Nah nanti untuk model CikiWave ini datanya yang negatif ini diubah menjadi positif. Ya nanti data ini ya, data yang negatif ini di X ya, di bagian Z nya nanti diubah. Nah seperti ini. Nah data XYZ ini kemudian kita ubah tadi ya, bagian Z nya tadi ini kan data Z negatif, kita ubah dulu biar ada bedanya. Ini X negatif, kemudian kita ubah pakai data kalkulator. Ini Z, ini ya dikalikan
tadi -1 kita ketik di keyboard, kemudian kita kasih nama -z, kemudian kita calculate. Oke. Oh, ini jadi positif Z, coba. Oh ya, ini yang ini positif Z. Oke, positif Z. Nah, kita coba cek ya, di sini. Nah, nilainya negatif 22. Kemudian kita cek yang bagian positif ini, dan kita cek di sini positif 22. Nanti untuk mengubah XYZ-nya, atau nanti kalau yang misal yang dimasukkan sudah dalam kondisi positif, tidak perlu dilakukan seperti ini. Ini dilakukan jika data yang dimasukkan negatif. Nah, kita hilangi dulu kita hilangi. Kita kembali lagi ke sini, ke garis pantai ini. Nah, kita ubah ke modul CGWave. Nah, oke, sudah kita ubah ke modul CGWave. Nah, kemudian kita kemudian kita filter object, kemudian define domain, kita pakai semicircular, kemudian oke. Nah, jika jadi ketika membuat seperti ini, dan ini adalah, jadi kondisinya ini lautnya itu sebelah kiri seharusnya, dan sebelah kanan sudah darat. Nah, karena domainnya terbalik seperti ini, kita ulangi lagi, kita hapus. Nah, kita ubah dulu, kita ubah arah ini, jadi arah garis pantainya kita ubah, kita reverse directionnya seperti ini. Kita ulangi lagi, feature object, define domain, kemudian semicircular seperti ini. Nah, oke. Nah, dari seperti ini kemudian kita build poligonnya. Nah, sebelum ke sini ada data yang perlu kita tambahkan juga. Nah, nanti ini untuk membuat mesinnya, tapi sebelum sampai sini kita harus membuat data-data terlebih dahulu yang digunakan untuk input di sana. Jadi kita kembali lagi ke scatter data ini. Dari scatter data ini kemudian kita create dataset. Nah, dari create dataset ini kita buat berapa periode dari gelombang yang akan kita buat. Misal periodnya 5,785. Nah, kemudian oke. Kemudian smooth dataset. Kemudian create dataset lagi ya, create dataset tadi sudah. Oke, create dataset sudah. Kemudian kita urus dulu. Sudah create dataset, kemudian adalah data kalkulator. Kemudian kita bagian untuk yang buat waterline-nya kita bagi 10. Kita kasih nama size. Nah, kemudian smooth data size. Kita ulang lagi. Jadi smooth size
Nah, setelah smooth size ini kita kembali lagi untuk membuat, kita kembali lagi di bagian pojoknya di map mode, kita mode lagi. Nah, kita kemudian pilih di sini scalar curving density, kemudian pilih smooth size, di transfer nya ini kita kasih 10 dan 10.000. Oke, di konstan di bathymetry tab-nya kita pilih scatter set, kemudian pilih yang positif ya, yang menggunakan positif Z tadi. Oke, kemudian kita map to mesh. Jadi hasil map to mesh ini bisa kita cek ya, elemen meshnya. Nah, ini meshnya tadi ya, jadi sangat kecil-kecil seperti ini, jadi yang tidak kelihatan, harus di zoom dulu. Nah, di sini terbaca ya, jadi masih dalam feet meter per feet meter kuadrat, feet kuadrat meter, feet kuadrat. Jadi harus diubah dulu untuk current koordinatnya. Yang ini unitnya kita ganti meter semua. Oke, sudah, kondisinya sudah jadi meter. Nah, untuk melihat konturnya yang agar berupa ini ya, berupa warna, jadi di bagian ini tadi di display option, data di display option untuk yang gambar ini ya, gambar counter display option ini kita hilangkan, kita ganti kontur. Dari kontur kita fill, kemudian nah ini jadi kondisinya seperti ini kalau data kedalaman lautnya. Nah, untuk proses runningnya kita simpan dulu. Nah, untuk memasukkan data gelombangnya di sini, segi wave, model control. Nah, nanti di sini direction, period, kemudian amplitude. Ini amplitude itu setengah dari tinggi gelombang. Kemudian kita perlu update ininya, update number, update spacing, extract depth-nya tetap di pas set ini, bulan select. Oke, selanjutnya di untuk direction ini seperti ini ya, kira-kira ininya ya. Untuk directionnya, sebentar, ini saya perlu PowerPoint.
Ain. Nah, jadi ini ini X, ini min X, ini min Z. Nah, ini utara, ini timur, ini barat, ini selatan. Nah, jika ada gelombang yang kita inginkan itu bergerak ke arah sumbu X, berarti dari barat ke timur, gelombang yang terjadi dari barat ke timur, maka pada bagian direction kita isi 0 derajat. Jadi ini 0 derajat. Sedangkan ketika gelombang yang kita inginkan itu bergerak dari selatan ke utara, jadi dari selatan ke utara, itu sudut yang kita masukkan nanti adalah 90 derajat. Sedangkan pada gelombang yang bergerak ke X negatif atau ke arah barat, dari timur ke arah barat, itu dimasukkan data 180 untuk arahnya, dan yang selatan adalah 360. Jadi yang arah selatan ini maksudnya ke Z negatif dari utara, gelombang bergerak dari utara ke selatan. Dan sama juga seperti ini. Ini nanti tinggal jadi ini 45 untuk arah timur laut. Untuk barat laut ini berarti 135, gelombang bergerak ke arah barat laut. Kemudian ini ke arah barat daya, dari timur laut ke arah barat daya ini 2. Oh, ini 270. Maaf, ini 270. Ini 270. Ini 225. Ini 315. Oke, seperti ini. Nah, untuk arah, karena untuk domain seperti ini, delta gelombang kita bergerak dari arah barat ke timur, maka yang kita masukkan directionnya adalah ya 0 derajat ini. Kemudian periodnya kita masukkan 575, amplitudenya kita masukkan dari setengah tinggi gelombang 0,75, misal seperti ini. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita save, kita lakukan run. Jadi seperti itu proses runningnya. Jadi ini masih lama sekali, nanti masih karena luas model dan elemennya yang kecil tadi ya. Jadi seperti itu secara garis besarnya untuk langkah pemodelannya. Kemudian ketika nanti gelombang istilahnya sudah akan muncul hasil gelombangnya, dan kita bisa lihat nanti, tinggi gelombangnya dari legenda di sini. Ini legendanya, model elevation ini legenda untuk kedalaman lautnya. Nanti ketika output gelombang sudah keluar, dia akan berganti modul legenda ini akan berubah di legendanya ketinggian gelombang.
Nah, selanjutnya kita coba ulangi lagi ya, ini kita hapus di garis pantai tadi. Nah, ketika kita melakukan skenario bangunan dan sebagainya, kita bisa ubah di sini nanti. Kita zoom bagian yang akan kita ubah. Nah, di sini kita ubah dari kita tambahkan lagi, misal kita buat tambahan ini sebagai bangunan, ada bangunan laut, breakwaternya. Nah, yang kita gunakan adalah ini, kita membuat create vector data. Selanjutnya sama, selanjutnya kita tinggal mengulangi langkah tadi, mengulangi langkah seperti ini. Kita pastikan input ini sudah sesuai tadi seperti yang tadi. Oke, kemudian kita meshing lagi. Nah, coba kita zoom, akan kelihatan terjadi ini bangunannya. Oh, berarti masih belum kita ulangi lagi. Jadi ada yang perlu kita hapus. Jadi karena tadi di sini masih garis pantainya ini belum dianggap garis pantai, belum gabung, jadi ini harus dihapus dulu di bagian ini. Kita select arts ini, pakai yang ini, select arts, kemudian kita del di clipboard, yes. Nah, jadi garis pantainya berubah. Ini bangunannya dianggap jadi satuan jadi garis pantai. Kemudian kita build polygon lagi, pakai build polygon, kita ulangi lagi. Oke, kemudian scatter kita pilih positif. Oke, kita ulangi lagi map to mesh. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini sudah. Selanjutnya adalah melakukan pemodelan seperti yang tadi, seperti di awal tadi. Jadi seperti masukkan di, kita pindah ke ini switch to mesh module, kemudian segi wave ini kita masukkan model kontrol ulang lagi seperti yang sebelumnya tadi. Jadi seperti itu untuk langkah pemodelannya.